Halo, bersama Tiander dan ini Redmi Note 9 Pro Joyous. Kali ini saya akan membahas kasus mati total. Ya, ini kalau bisa dibilang proyek mangkrak ya, sudah sekitar 2 minggu. Dan baru kali ini MMC-nya saya cabut. Sebenarnya proyek mangkrak ini bukan karena malas kerja ya, tapi lebih ke sedang mempelajari cara kerja box ECG-TAG Plus. Sudah 2 hari saya coba berkutak-atik dengan box ECG-TAG Plus dan ini hari kedua ya saya lanjutkan. Hari kemarin saya coba backup DAM dari UVS ini untuk LUN 0 nya ya. Sudah saya backup sebesar 8 GB dan itu lumayan lama, makanya butuh waktu khusus untuk melanjutkan pekerjaan ini ya. Oke, sekarang saya coba lanjutkan. Nah, ini UVS ya, bukan eMMC, jadi harus menggunakan ECG-TAG karena UV belum support sampai saat ini. Agak susah memang kalau kita belum paham ya cara menggunakan box ECG-TAG Plus ini. Jadi saya coba belajar dalam waktu 2 hari bagaimana cara menggunakannya. Mudah-mudahan kali ini tidak ada halangan. Seperti ini dia tampilan ECG-TAG Plus dari Samsung ya, atau set 3X. Oke, di sini saya set dulu. Oh ya, saya lupa. Ini dia hasil backupan DAM untuk Redmi Note 9 Pro ya. Ini lumayan banyak teman-teman. Untuk LUN 0 saya backup 8 GB ya. Ini dia LUN 0 8 GB. Kemudian boot A dan boot B saya backup 8 MB. Kemudian LUN 3 saya backup 132 MB. Kemudian LUN 4 saya backup 1 GB. Kemudian backup modem. Kemudian backup FSG. Selanjutnya ada modem 1 dan modem 2. Ya, kita tahu modem 1 dan modem 2 nya ada di LUN 5 ya, jadi security-nya ada di LUN 5. Begitu juga untuk modem ada di LUN 4. Nah, ini pilih UVS, kemudian klik cek eMMC atau UVS. Nah, ini dia kelihatan tabel partisinya ya. Sekarang kalau kita mau backup, masuk di sini seperti tadi LUN 0 saya backup 8 GB, terserah teman-teman mau backup yang berapa. Nah, di sini saya backup 8, kemudian nanti tinggal klik read dan begitu seterusnya ya. Ini dia read. Begitu juga LUN 2 read, kemudian LUN 3 kita backup berapa giga, kemudian klik read. Lanjut LUN 4 ya. Ini. Nah, di sini kita mau backup berapa giga boleh atau cukup modemnya saja. Kemudian ini LUN 5 bisa dirinci backup modem 1 dan modem 2, kemudian ada FSG. Kemudian klik read. Nah, ini ada write, ada erase juga ya. Ya, jadi kemarin LUN 0 nya sudah saya erase sebesar 8 GB ya. Prosesnya seperti ini. Klik erase. Itu sudah saya kerjakan kemarin karena memang bingung ya kalau baru awal menggunakan box ini, agak susah ya. Nah, ini dia untuk LUN 0 nya, tabel partisinya sudah tidak ada karena sudah saya erase ya, sebesar 8 GB. Sedangkan untuk yang lain ada. Sekarang kita lanjut ke set 3X
eMMC Manager. Sorry ya, kenapa tadi langsung ditutup, buka kembali karena tadi lupa write ya, terlalu bersemangat. Ini saya tutup dulu karena tidak bisa dibuka bersamaan ya. Ya, kembali ke tool AC JTAG Plus. Nah, ini klik kembali, cek eMMC atau UFS. Dalam posisi sudah terlihat tabel partisinya seperti ini. Sekarang lanjut cara write ya. Di LUN 0 ini dia. Kemudian pilih yang 8 GB ya. Ini dia. Oh, ternyata kalau klik write langsung error, tidak bisa ya. Caranya gimana ya? Oh, mungkin seperti di UV ya. Saya coba tarik dulu atau drag ke kolom image untuk LUN 0 ini ya. Wah, ternyata tidak bisa ini. Mungkin harus sesuai prosedur ya, kita masukkan lewat menu yang sudah disiapkan. Ini dia backupan DAM, kemudian Redmi Note 9 Pro, dan ini dia LUN 0 8 GB. Nah, sekarang saya coba write apakah bisa. Iya, ternyata benar, prosesnya sudah pas ya. Nah, ini kayaknya lama ya, jadi saya percepat saja teman-teman supaya tidak memakan durasi ya. Luar biasa, hampir 1 jam. Iya, 1 jam lebih kalau tidak salah ya. Dan ini dia sudah mau selesai. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Ya, ada tertera all done. Sekarang saya coba cek eMMC UFS. Dan sekarang saya coba cek lagi untuk tabel partisi yang ada di LUN 0. Nah, ini dia LUN 0 sudah terisi ya, tabel partisinya sampai ke bawah ini. Saya pikir ini prosesnya sudah tepat ya. Agak bingung juga apa yang harus dilakukan lagi ya. Jadi intinya seperti itu, kalau teman-teman mau isi ya prosesnya seperti ini ya. Tinggal pilih apa yang mau diisi. Sekarang saya close. Kita pindah ke Z3X eMMC Manager. Nah, di sini kita akan mengisi firmware-nya. Pertama-tama pastikan dulu ini teman-teman, untuk generation pilih sesuai tipe chipset ya, karena di sini Qualcomm. Cari saja yang sama chipsetnya. Kemudian di sini untuk menu box connection type pilih ECG-Tag 2. Kemudian di sini untuk menu sort pilih ECG-Tag port UFS. Oke, kalau sudah tinggal klik connect to ECG-Tag UFS. Dan buat teman-teman yang sudah mahir menggunakan ECG-Tag Plus, tolong masukannya, silahkan berkomentar ya. Barangkali ada step yang saya lewati yang tidak sesuai, mohon bimbingannya ya. Dan ini dia, kalau teman-teman perhatikan
sudah terdetek ini ada apa ya, micloud aktif ya, segitunya ya sampai terdetek semua. Wow, luar biasa, terlihat sangat rinci, tapi saya belum menemukan info device-nya ya. Dan ini dia kapasitas dari LUN 0 sampai LUN 5 ya. Yang paling besar tentu ada di LUN 0. Nah, ini dia letak modem ada di LUN 4 ya. Kemudian untuk security berikut di LUN 5 ini ada modem 1 dan ada modem 2, kemudian ada FSG juga ya. Selebihnya tulisan kuning kebanyakan apa ya, empty ya, saya kurang paham. Nah, sekarang kita lanjut cara isi firmware-nya. Masuk ke flash, kemudian di sini sudah ada pilihan ya, kita cari sorot saja firmware-nya, kemudian cari raw program 0. Ini banyak ya, dari 0 sampai 5. Nah, saya pilih yang 0, kemudian secara otomatis akan diminta masukkan patch ya. Saya pilih juga yang patch 0, dan ini dia ruang untuk apa ya, ini ruang partisi untuk flash raw program 0 dan patch 0 ya. Ini juga masih ada pilihan di sebelah kiri bawah ya. Saya belum bisa lanjut flash, saya lihat dulu apakah ini penting dicentang. Saya coba uncek dulu, ini penting atau tidak penting ya. Oke, saya pikir itu saja yang saya uncek. Kita lanjut klik flash ya, karena di sini prosesnya lama teman-teman ya. Jadi kembali lagi saya skip waktunya, saya persingkat, saya percepat supaya tidak memakan waktu ya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan karena saya juga baru pakai box EasyGTAG Plus. Kalau ada yang sudah mahir mohon bimbingannya ya. Dan ini dia hasil proses write raw program 0 dan patch 0 ya. Saya bingung info device-nya di mana ya. Apa memang seperti ini atau harus keluar log info device ya, seperti keterangan nama perangkatnya Redmi Note 9 Pro begitu. Saya belum temukan ini. Saya coba cari tahu dulu apa sudah benar seperti ini ya. Memang kalau pemula itu membingungkan ya, luar biasa. Maklum kalau belajarnya otodidak ya. Iya, saya masih cari nama perangkat device-nya setelah saya flash. Ternyata belum keluar ya, cuma seperti ini saja bentuk semacam tabel partisi ya. Ini belum ada ya, Redmi Note 9 Pro, atau minimal nama apa ya, nama inisialnya Joyus ya, belum ada. Apa stepnya salah tadi ya, harus dicentang erase before writing ya.
Wow, ini apa ya? Ternyata loh, partition system tidak ditemukan ya. Sangat menyedihkan ya kalau kita belajar otodidak sendiri. Nah, di sini saya coba masukkan dulu ya, saya flash dulu semuanya jadi raw program 1, lanjut patch 1, kemudian klik flash. Sudah selesai. Sekarang coba saya cek lagi ya, apakah terdeteksi nama perangkatnya. Ya, dan ternyata masih sama teman-teman ya. Saya belum menemukan nama perangkat Redmi Note 9. Oke, sekarang saya lanjut lagi raw program 2, kemudian patch 2 ya. Lanjut flash. Oke, lanjut lagi raw program 3 ya. Wah, ini apa ya? Flash aja lah. Sudah selesai. Raw program 4. Ini lain lagi ya. Kok bisa seperti itu? Raw program 0 isinya berbeda-beda dengan raw program 1 ya. Nah, ini lumayan lengkap apa ada di sini ya. Oke, langsung saja saya coba flash ya. Sudah selesai. Saya coba lanjut raw program 5. Wow, ternyata isinya cuma ini. Saya pikir ini tidak perlu ya, karena sama di awal juga seperti itu. Sekarang saya coba cek lagi read. Ya, setelah beberapa lama saya terus mencoba cara mengisi firmware yang pas untuk UFS, tapi hasilnya tetap sama ya. Cuma saya tambahkan centang erase before writing, tapi hasilnya tetap sama juga, tidak tampil info device. Karena kalau pengalaman saya di MMC itu mesti tampil info device perangkatnya ya. Nah, karena sudah buntu, terpaksa saya coba iseng-iseng saja ini pasang kembali MMC nya ya. Kalau misalnya tidak nyala juga ya, mau bagaimana, terpaksa HP-nya saya cancel ya. Karena memang saya rasa sangat berbeda ya cara mengisi firmware di UFS dengan eMMC. Kalau di eMMC kita isi firmware langsung terlihat jelas nama perangkatnya. Kalau di sini sudah saya coba beberapa kali tidak tampil juga, jadi saya bingung. Nah, ini dia
proses pasang kembali UFS. Intinya jadi tidak jadi, saya cancel HP-nya ya. Lumayan menyita waktu, sudah hampir sekitar 2 minggu ya, cuma terus mempelajari cara isi firmware di UFS, karena pertama kali juga saya belajar menggunakan box UFS dari ACG Tag Plus ya. Sudah 2 minggu tapi fokus untuk mempelajari firmware-nya ini sekitar 2 atau 3 hari ya. Oke, ini dia proses pemasangan UFS-nya. Ini kalau dilihat logonya, ini UFS produk dari Micron ya. Jadi logo Micron itu seperti ini. Oke, saya pikir pemasangannya sudah pas. Harap-harap cemas juga ya, apakah ini berhasil atau tidak, tapi saya tidak yakin ya. Tetap pastikan bersih dan rapi ya. Oke, sekarang saya coba pasang kembali, apakah berhasil atau tidak ya, pasrah saja ya. Dan seperti biasa, saya tidak pasang dulu konektor baterainya, langsung saja colok cas ya, supaya antisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Loh, ini serius ya? Kayak nggak masuk akal ya. Saya coba pasang konektor baterainya lagi. Wow, luar biasa. Loh, ini ada apa ya, gambar gembok terbuka. Oh, sepertinya perangkatnya ini sudah unlock bootloader ya. Iya, ternyata isinya 100% teman-teman, tapi kita tidak tahu apakah ini nyala normal atau tidak. Saya coba nyalakan dulu. Iya ya, ini dipastikan unlock bootloader karena ada gambar gembok terbuka. Luar biasa. Saya masih tidak habis pikir, perangkatnya belum teridentifikasi ya pada saat checkbox, tapi HP-nya nyala. Aneh juga ya. Wow, luar biasa. Ternyata masuk teman-teman, bisa sampai ke layar awal atau perkenalan ya, introduce. Ya, saya lewati dulu step-stepnya. Ya, di sini saya percepat ya, karena menurut saya tidak ada yang terlalu penting di sini. Dan ini jadi catatan khusus buat saya ya. Baru pertama kali memakai box UFS, tapi hasilnya tidak mengecewakan ya. Kalau bisa dibilang ya, ini korban pertama ya. Nah, ini saya setel dulu, pencerahannya terlalu gelap ya. Mantap. Oke, saya coba cek IMEI dulu. Kita tidak tahu apakah IMEI-nya bagus atau tidak. Mantap, normal ya teman-teman, bisa dilihat sini IMEI 1 dan IMEI 2 nya ada. Oke, saya lihat dulu spesifikasinya. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ya. Nama perangkat Redmi, model perangkat Redmi Note 9 Pro, MUI versi 11.0.4, RAM 6GB ya, dan internalnya ternyata yang 64GB ya. Saya pikir ini sudah aman ya teman-teman, jadi
Sekarang saya coba tinggal rapikan kembali. Iya, bagi teman-teman yang sudah menyimak stepnya, cara memasukkan firmware-nya, kalau bingung saya mohon maaf, karena saya juga baru pertama kali menggunakan box ACG TAG Plus untuk cara mengisi firmware UVS ya. Jadi mohon maaf kalau saya terlalu bertele-tele atau tidak jelas dalam memaparkan step-stepnya, karena saya juga bingung ya. Ya mohon dimaklumi sajalah. Semoga untuk kasus-kasus UVS berikutnya sudah semakin lebih paham dan tidak membingungkan lagi ya. Mudah-mudahan ini kasus pertama yang muncul di Indonesia ya, yang pertama kali membahas masalah mati total kasus UVS pada HP Redmi Note 9 Pro. A few moments later. Nah, ini sudah beberapa menit saya diamkan ya. Lemnya ini sudah kering. Jangan lupa dibersihkan, karena untuk backdoornya ini gampang sekali kotor ya. Oke teman-teman, berhubung kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan.